Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM F121244077. Di sini saya ingin membahas tentang kasus dan dampak negatif perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, di sini yang pertama itu adanya konflik lahan antar warga dan perusahaan, di mana kasus ini di beberapa desa di Karosa termasuk Salubiro sering terjadi tumpang tindih klaim lahan dan batas kebun perusahaan dan kebun warga tidak jelas. Yang ketiga itu warga yang merasa tanah garapannya diambil tanpa kejelasan proses ganti rugi. Konflik terjadi karena ekspansi kebun sering tidak diikuti pemetaan yang transparan. Dampak negatifnya juga itu hubungan warga dan perusahaan memburuk. Yang kedua itu konflik internal antar warga yang menerima kompensasi VS yang tidak jelas. Yang ketiga itu rasa aman dan solidaritas sosial menurun. Solusinya itu pemetaan partisipatif, di mana pemerintah desa atau warga dan perusahaan menyusun peta batas lahan secara terbuka. Yang kedua itu mediasi formal, di mana melibatkan pemerintah kabupaten, DLH dan lembaga adat setempat. Yang ketiga itu audit legalitas lahan, di mana memastikan HGU perusahaan tidak tumpang tindih dengan tahan garapan masyarakat. Yang keempat itu kompensasi berbasis persetujuan masyarakat atau yang sering kita ketahui FPIC, yang itu dimana proses ganti rugi dilakukan dengan prinsip prior informed consent. Yang kedua itu kesenjangan sosial dan ekonomi, dimana kasus ini pendapatan warga yang bekerja di perkebunan meningkat, tapi warga yang tidak punya lahan atau tidak diterima bekerja semakin tertinggal. Di Salubiro sendiri kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial, di mana terutama antara pekerja tetap dan harian lepas, petani plasma dan petani tidak bermitra. Dampak negatifnya itu ketimpangan pendapatan tinggi, kedua rasa iri dan kecemburuan sosial, tiga terjadi perubahan struktur sosial desa. Nah, solusinya itu program kemitraan plasma yang lebih adil, di mana perusahaan memberi akses lahan plasma yang adil bagi warga desa. Yang kedua itu pelatihan usaha alternatif, di mana seperti budidaya ikan, usaha UMKM, pangan, peternakan kecil. Yang ketiga itu pemberdayaan perempuan dan pemuda, di mana agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan di kebun. Keempat itu transparansi upah dan peluang kerja untuk mengurangi diskriminasi perekrutan. Yang ketiga itu pencemaran air dan hilangnya sumber air bersih. Kasus ini sering terjadi di Karosa karena muncul keluhan di mana air sungai berubah keruh, sumur warga menurun kualitasnya, dan diduga akibat limpasan pupuk, erosi tanah, atau pengolahan limbah perusahaan tidak optimal. Yang kedua itu dampak negatifnya, munculnya penyakit kulit dan gangguan pencernaan. Yang kedua itu warga harus membeli air bersih, ekosistem sungai rusak, ikan berkurang. Solusi dari pemerintah itu sendiri, perusahaan wajib menerapkan sistem pengolahan limbah IPAL yang memenuhi buku mutu. Sekian yang penjelasan saya tentang kasus ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.